Apa sih yang dimaksud dengan mekanisme transfer pada membran itu? Secara umum, mekanisme transfer pada membran adalah proses keluar masuknya molekul melewati membran sel. Berbagai macam molekul seperti glukosa, oksigen, dan karbon dioksida senantiasa harus melewati membran sel untuk keluar masuk sel dalam proses metabolisme. Adapun transfer pada membran ini memiliki banyak manfaat, yaitu 1. Menjaga kestabilan pH, 2. Menjaga konsentrasi zat pada sel, 3. Memperoleh pasokan zat makanan dan bahan energi, 4. Membuang sisa metabolisme yang beracun, 5. Memasok ion-ion penting ke dalam sel. Dalam pergerakan zat melintasi membran ini dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu transfer pasif dan transfer aktif. Yang pertama kita akan membahas transfer pasif. Transfer pasif merupakan sistem transportasi sel yang tidak menggunakan energi, melainkan secara langsung dan spontan. Dalam transfer pasif, zat yang ditransportasikan adalah zat-zat nonpolar seperti glukosa, air, dan oksigen. Transfer pasif sendiri melalui peristiwa seperti difusi, osmosis, dan juga difusi terbantu. Yang pertama adalah difusi. Difusi adalah proses yang dihasilkan dari gerakan molekul, di mana alirannya berpindah dari daerah berkonsentrasi tinggi ke daerah berkonsentrasi rendah. Pada permulaan percobaan molekul glukosa ada di bagian A. Setelah beberapa saat, proses difusi menyebabkan konsentrasi glukosa yang di bagian A turun dan naik pada bagian B dengan kecepatan yang sama. Kemudian pada 3 jam konsentrasi pada ruang tersebut menjadi sama dan keseimbangan akan tercapai. Contoh difusi dalam tubuh manusia yaitu ketika kita menarik napas, maka alveolus mengembang dan oksigen masuk ke paru-paru. Lalu, ketika mengembuskan napas, alveolus mengempis dan karbon dioksida keluar dari tubuh. Nah, proses ini terjadi disebabkan molekul bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Contoh lain proses difusi adalah saat membuat minuman sirup, di mana sirup yang kita larutkan dengan air akan bergerak dari larutan yang konsentrasinya tinggi ke larutan yang konsentrasinya rendah, dan pada masing-masing zat. Kecepatan difusi ini berbeda-beda, yaitu 1. Difusi didorong oleh energi kinetik yang dimiliki oleh molekul. 2. Pada masing-masing zat, kecepatan difusi berbeda-beda. 3. Kecepatan difusi bergantung pada suhu, ukuran, dan tipe molekul. Antara sirup dan gas, maka kecepatan difusi sirup lebih besar daripada gas. Kedua adalah osmosis. Osmosis adalah sebuah proses dari berpindahnya pelarut dari suatu larutan yang dimana memiliki daya konsentrasi yang cukup rendah ataupun suatu pelarut yang murni dengan melewati berbagai membran semi-permeabel. Adapun proses osmosis yaitu air akan berpindah dari A menuju B. Jadi, dari ilustrasi tersebut dapat kita simpulkan bahwa osmosis proses perpindahan air dari zat yang berkonsentrasi rendah atau hipotonis ke larutan yang berkonsentrasi tinggi atau hipertonis melalui membran semi-permeabel. Contoh osmosis dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Ketika menaburi garam ke hewan siput, air akan berdifusi dan siput akan menyusut akibat dari osmosis. 2. Pada saat tangan ditenggelamkan ke dalam cucian untuk waktu yang cukup lama, maka kulit terlihat lebih membengkak. Atau contoh lain yaitu pada penyerapan air melalui bulu-bulu akar dan mengurutnya sel darah merah yang dimasukkan ke dalam larutan hipertonis. Yang ketiga adalah difusi terbantu. Difusi terbantu yaitu proses difusi yang berlangsung dengan bantuan protein pembawa dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Proses difusi terbantu difasilitasi suatu protein. Difusi terbantu ini sangat bergantung pada mekanisme transfer dari membran sel. Contoh difusi terbantu dalam kehidupan sehari-hari yaitu parfum disemprotkan di salah satu bagian ruangan. Saat menyantap secangkir teh, molekul dari teh menyebar dari kantong teh dan menyebar ke seluruh cangkir air. Contoh lain misalnya pada bakteri Escherichia coli.
yang diletakkan pada media laktosa. Membran sel bakteri tersebut bersifat impermeable, sehingga tidak dapat dilalui oleh laktosa. Setelah beberapa menit kemudian, bakteri akan membentuk enzim dari dalam sel yang disebut permaase, yang merupakan suatu protein sel. Permaase inilah yang akan membuatkan jalan bagi laktosa agar laktosa ini dapat masuk melalui membran dan sel. Kemudian kita akan membahas transport aktif. Transport aktif ini merupakan gerakan ion dan molekul melawan suatu gradien konsentrasi dengan menggunakan energi untuk masuk atau keluar sel melalui membran sel. Proses transport aktif yaitu 1. Memerlukan energi berupa ATP, 2. Memerlukan enzim untuk memindahkan molekul atau ion dari tempat konsentrasi rendah ke tempat konsentrasi yang tinggi. Transport aktif meliputi 1. Pompa natrium kalium, 2. Endositosis, 3. Ekositosis, 4. Pompa proton atau kontrasport. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pompa natrium kalium. Pompa natrium kalium yaitu suatu proses transport yang memompa ion natrium keluar melalui membran sel pada saat bersamaan memompa ion kalium ke dalam sel. Dengan konfigurasi 2 ion kalium masuk ke sel ditukar dengan 3 ion natrium keluar lingkungan. Hal tersebut karena ion kalium lebih dibutuhkan dibandingkan Na. Dalam jangka panjang, sel harus mengeluarkan energi untuk mempertahankan jumlah kalium di dalam sel harus lebih banyak dibanding di luar sel atau mempertahankan dari difusi spontan. Yang kedua adalah endositosis. Endositosis adalah transport makromolekul dan materi yang sangat kecil ke dalam sel dengan cara membentuk vasikula baru dari membran plasma. Langkah-langkahnya pada dasarnya merupakan kebalikan dari eksositosis. Sebagian kecil luas membran plasma terbenam ke dalam membentuk kantong. 3 jenis endositosis ialah fagositosis, pinositosis, dan endositosis terbantu. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah fagositosis. Proses endositosis yang dimana zat yang masuk ke dalam sel berupa padatan. Saat zat tersebut menempel di membran, maka zat tersebut akan diselubungi oleh sebuah vesikel yang mengarah ke vakuola makanan. Contohnya, saat amoeba, proteus makan bakteri. Yang kedua adalah pinositosis. Pinositosis merupakan proses endositosis di mana zat yang masuk berupa cairan pekat. Biasanya terjadi di sel-sel kelenjar dan ekskresi. Yang ketiga adalah endositosis terbantu. Proses endositosis dan dibantu oleh enzim tertentu saat zat tersebut mencapai membran. Zat itu akan melepaskan enzim biasanya berupa ligan yang akan berikatan dengan reseptor. Di membran tersebut seketika akan muncul cekungan. Cekungan itu sendiri terlapisi dengan reseptor membran. Yang ketiga adalah ekositosis. Ekositosis adalah mekanisme transfer molekul besar, seperti protein dan polisakarida, melintasi membran plasma dari dalam keluar sel dengan cara menggabungkan vesikula berisi molekul tersebut dengan membran plasma. Vesikula transport yang lepas dari aparatus Golgi dipindahkan oleh sitoskeleton ke membran plasma. Setelah dibungkus, maka zat itu akan dibuang keluar dari resikel itu menempel dengan membran bagian terluar. Maka vesikul yang mengenai membran akan melisikan membran yang tersentuh sehingga muncul sebuah celah antara isi vesikel dengan lingkungannya, lalu vesikel akan terus maju. Bagian yang terlisi saat vesikel menabrak membran digantikan oleh vesikel tersebut, lalu isi vesikel akan keluar. Yang keempat adalah pompa proton. Penghambat pompa proton atau proton pump inhibitors adalah kelompok obat yang beraksi
utama dalam pengurangan produksi asam lambung. Dalam kelas obat, tidak ada bukti jelas bahwa satu agen bekerja lebih baik daripada yang lain. PPI merupakan obat paling ampuh dalam menekan sekresi asam lambung. Sebagai contohnya ialah pemompa ion hidrogen keluar sel, maka membutuhkan energi dan ATP, di mana setelah terlepas dari dalam sel ion tersebut akan berikatan dengan suprosa dan masuk ke dalam sel lagi melewati kontranspor, sehingga pompa ini disebut juga dengan pompa kontranspor.